wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang ciri-ciri belajar, wujud belajar dengan mata kuliah psikologi pendidikan SD. Baik, langsung saja. Di sini saya sendiri selaku moderator dan pemateri, Khoirunida Lurus Mamora. Samping saya ada Aldesti Mafira, dan samping Aldesti ada putronya Harsha, dan samping putra ada Wardana Putri. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Baik, pembahasan pertama yaitu ciri-ciri khas perilaku belajar. Perilaku belajar tidak dapat dipisahkan dari berbuat belajar, karena belajar merupakan suatu proses. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa tersebut. Namun tidak semua perilaku belajar dapat dikatakan belajar. Dikarenakan perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki beberapa kewujudan ciri khasnya. Sebagaimana yang pertama yaitu perubahan intensional. Perubahan intensional ini yaitu perubahan yang disadari ataupun tidak disadari. Perubahan tersebut yaitu terjadi karena adanya pengalaman ataupun praktek yang dilakukan secara sengaja atau bahkan tanpa disengaja. Disadari ataupun disengaja. Contohnya yaitu jika seorang murid yang belajar, maka ia ketika melakukan proses belajar, maka ia akan memiliki pengetahuan ataupun keterampilan tambahan yang semakin meningkat di dalam proses belajar tersebut. Yang kedua yaitu ada perubahan positif dan perubahan aktif. Keduanya memiliki perubahan yang baik dan bermanfaat bagi individu tersebut. Perubahan positif di situ dapat dikatakan seperti seorang siswa yang memiliki kesadaran terhadap dirinya akan pentingnya belajar, sehingga ia memiliki motivasi untuk dirinya sendiri yang terlahir dari dirinya sendiri bahwa dengan belajar itu akan bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan aktif di situ yaitu seorang siswa yang jika apabila diberikan tugas, seorang siswa tersebut sadar bahwa apabila di dalam tugas tersebut dibagikan kelompok oleh gurunya, maka ia bersama-sama dengan temannya berdiskusi, menyadari bahwa dia juga memiliki peran aktif di dalam diskusi tersebut. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu perubahan efektif dan fungsional. Jadi perubahan ini merupakan perubahan yang timbul dikarenakan proses belajar yang bersifat, yaitu berhasil guna, yang artinya perubahan tersebut membawa pengaruh makna dan manfaat tertentu bagi siswa. Contohnya itu yaitu seperti pembelajaran berbasis project atau project based learning, di mana siswa terlibat langsung dalam pembuatan project yang relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka akan lebih baik lagi memahami konsepnya dan dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu perwujudan perilaku belajar. Dalam hal memahami arti belajar dan esensi perubahan karena belajar, para ahli berpendapat atas kurang-kurangnya terdapat titik temu di antara mereka mengenai hal-hal yang prinsipal. Yang pertama yaitu kebiasaan. Jadi menurut Burgat, kebiasaan timbul karena proses pengusutan kecenderungan respon yang menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Jadi kebiasaan ini merupakan pengulangan sifat yang dilakukan oleh para siswa. Yang kedua itu keterampilan. Keterampilan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan urat saraf dan otot-otot yang lazim tampak dalam kegiatan jasmani seperti menulis, mengetik, olahraga, berlari, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pengamatan. Jadi pengamatan merupakan proses menerima atau menafsirkan dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata, telinga, hidung, dan tubuh dan lainnya. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan mengasih contoh tentang pengamatan ini. Pengamatan ini bisa dilakukan dalam pelajaran
IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, guru meminta siswa untuk keluar kelas dan melihat apa yang mereka lihat di lingkungan sekitarnya. Misalnya melihat daun itu warna apa, terus itu bentuknya gimana, bunga-bunganya seperti apa, dan mendengar suara burung itu, oh ternyata berkicau, suaranya berkicau itu nyaring gitu, suara burung berkicau itu nyaring. Jadi siswa dalam pengamatan ini memakai indera, yaitu indera mata dan untuk melihat, dan indera pendengaran untuk yaitu telinga. Yang keempat, berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif dan daya ingat ini adalah ketika siswa menghubungkan sesuatu hal yang baru dengan hal yang udah lama diketahuinya. Contohnya itu misalnya dalam pembelajaran matematika. Nah, tapi guru ini menyuruh siswa untuk menghitung apel yang ada di kelas gitu, yang dibawa guru itu 5 apel, dan guru mengambil 2 apel. Jadi guru menyuruh siswa untuk menghitung berapa apel yang tersisa, yaitu 3 apel tentunya, karena dari 5 guru mengambil 2 jadi 3. Nah, siswa sebelum siswa menjawab 3 apel yang tersisa, tentunya siswa harus mengingat gimana sih cara untuk pengurangan dan penambahan gitu, pengurangan atau penambahan. Tentunya kan pasti udah dipelajarin, makanya guru mengasih contoh langsung, contoh nyatanya langsung dengan membawa apel tersebut. Nah, yang kelima ialah berpikir rasional dan kritis. Nah, berpikir rasional dan kritis ini hampir sama dengan dalam pelajaran matematika. Contohnya itu misalnya guru mengasih seorang teman 24 permen dan guru 24 siswa dengan 6 permen. Guru itu harus siswa itu harus membagi kepada 24 siswa itu dengan 6 permen. Gimana sih caranya gitu? Entah bagi-bagi berapa gitu. Jadi siswa itu harus berpikir rasional dan kritis dengan nyatanya, bukti nyatanya gimana supaya itu terbagi semua permen tersebut. Mungkin itu saja. Nah, yang keenam ini ada sikap. Nah, sikap itu dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Nah, ini termasuk juga ke dalam pengaruh atau penolakan serta penilaian seorang siswa. Nah, pada prinsipnya sikap itu adalah kecenderungan individu terkhusus untuk siswa untuk bertindak secara tertentu. Nah, perwujudan perilaku belajar ini ditandai dengan munculnya kecenderungan baru yang telah berubah terhadap suatu objek, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh ada inhibisi. Nah, secara ringkas, inhibisi ini adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Ini menurut Weber tahun 1988. Dalam kaitannya dengan belajar, inhibisi ini bermakna kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu ketika mereka sedang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, contohnya ini seorang siswa yang telah berhasil mempelajari bahasa narkoba dan alkohol. Nah, jadi anak tersebut akan menghindari daripada penggunaan obat-obat terlarang dan juga minuman keras. Yang ke-8 itu ada apresiasi. Nah, pada dasarnya apresiasi ini berarti suatu pertimbangan atau judgement mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Ini menurut Chaplin tahun 1982. Dalam penerapannya, apresiasi ini sering diartikan sebagai sebuah penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Yang ke-9 itu ada tingkah laku efektif. Tingkah laku efektif ini adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti rasa takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan lain sebagainya. Tingkah laku ini tidak terlepas daripada pengaruh pengalaman belajar. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai wujud daripada perilaku belajar. Mungkin itu saja presentasi kami pada hari ini, dan kami membuka 3 orang penanya. Oke, silahkan. Betaria, Dara, Telat, Ipa. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kelompok 6. Baik, di sini saya Betaria akan bertanya
Tadi kalian sudah menjelaskan mengenai ciri khas perilaku belajar. Nah, di sana dikatakan belajar dapat dikatakan berhasil jika ada perubahan dalam diri siswa. Nah, pertanyaan saya, adakah indikator atau tingkatan yang seperti apa dikatakan berhasil? Gitu. Berubahnya perilaku siswa. Tadi kan belajar. Nah, kalian katakan berhasil kalau ada perubahan. Jadi kalau yang contohnya di segi kognitif ya, siswa belajar namun belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru tadi. Apakah itu dikatakan gagal atau bagaimana? Terima kasih. Langsung saja, mungkin menurut saya kan langsung tercapainya pembelajaran tersebut kan, hasil pembelajaran tersebut kan, itu intinya kan. Gini, kalau dia nggak mampu mencapai gitu, apakah dikatakan gagal atau bagaimana? Enggak gagal, karena kan mencapai hasil itu kan bukan harus dia pintar kan, dia tertib aja itu udah kayak mengikuti aturan aja. Dari pertama dia bandal nggak taat aturan, terus jadi karena dia belajar masuk sekolah ngikutin aturan, ya udah itu udah berubah menjadi positif gitu, udah mencapai hasil dari kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Nah, itu di segi apa ini sikap. Kalau di segi kognitif kan kok di sekolah itu nggak usah jauh-jauh, katanya nggak karena angka atau nilai, ya tetap kan nilai yang dilihat gitu. Sebenarnya kan kita bisa melihat, dia kan nggak mungkin dia bodoh langsung ke semuanya kan ada pasti kan ada yang mata pelajaran yang dipahaminya, misalnya kayak kesenian, mungkin dia hobinya itu di kesenian, nggak pandai matematika atau IPA gitu, jadi ya udah dia bisa gitu di kesenian. Kita nengok dari sisi dia hasilnya, di mana dia diminati, di mana dia minat gitu. Ya, ada lagi kah? Oke, baik. Terima kasih. Dara, ini dia. Masih tentang ciri khas perilaku belajar juga. Gimana sih cara mengidentifikasi apakah perubahan perilaku seseorang merupakan hasil dari proses belajar yang berhasil? Hah? Gue jangan cepet-cepet kok. Gimana sih cara mengidentifikasi apakah perubahan perilaku seseorang merupakan hasil dari proses belajar yang berhasil? Perubahan perilaku seseorang hasil dari proses belajar yang berhasil, ya kan? Mengidentifikasi apakah perubahan perilaku seseorang merupakan hasil dari proses belajar yang berhasil. Misalnya dari yang nggak tahu, dari yang nggak, mungkin dia nggak disiplin jadi disiplin, itu berhasil nggak gitu maksudnya? Iya, maksudnya Kau paham nggak semua pertanyaan sih? dari perilaku tapi Itu perilaku yang pertama. perilaku ya, dia dari yang nggak disiplin jadi disiplin, dari nggak biasa dia bangun pagi jadi bangun pagi, harus bangun pagi karena dia mau belajar, mau masuk sekolah. Dan misalnya nih udah kayak gitu tapi dia masih tahu gak ada perubahan, itu gimana cara kita sebagai guru gitu? Ya kita ya pertama metode pendekatan, kita harus mendekat. Kenapa dia nggak berhasil? Kenapa dia telat itu, masih telat kan dalam disiplin? Kenapa? Ya mungkin dia ada masalah, entah keluarganya apa gitu. Kan bisa melihat dari sisi latar belakang dia gimana gitu. Kalau misalnya dia misalnya kan memang dia telat, sering telat, pasti ada itu permasalahan. Kenapa dia telat? Entah orang tuanya nggak bangunin dia, nggak peduli gitu. Jadi bisa dilihat dari latar belakang dia. Mungkin sekian. Kepada Pipa. Bagaimana cara meningkatkan perilaku belajar di dalam SD? Yang pertama itu kita terus mendekatkan. Jadi kita ada anak-anak itu kita pahami sifat dia, gimana metode belajar yang dia inginkan, bagaimana metode belajar yang mungkin bisa buat dia nyaman dalam proses belajar. Kita harus tahu gimana belajar yang nyaman menurut siswa. Setelah itu baru kita terapkan sesuai dengan yang nyamannya gitu, sehingga dia mungkin belajar nggak terpaksa gitu. Itu menurut saya. Menurut teman-teman yang lain? Nah, kalau menurut saya itu mungkin kita lebih bisa untuk menguasai berbagai macam media agar buat anak tuh jadi makin lebih semangat, dia lebih jadi kayak terasa untuk mau belajar gitu. Terus kita tuh
harus buat siswa ini jadi siswa yang aktif gitu kan. Kalau misalnya dia aktif kan gitu dia mau kayak mau melakukan apapun gitu, pokoknya kalau dia aktif dia pasti mau belajar gitu. Mungkin tambahan dari saya, kuncinya itu ialah pendekatan gimana sih cara siswa itu menganggap gurunya itu teman. Jadi dia ada masalah pun dia cerita dengan gurunya, atau pokoknya apapun yang terjadi sama diri dia cerita. Jadi gurunya ini ngasih saran, ya udah gimana kamu harus berubah gini ngasih saran. Jadi udah kunci utamanya itu ialah pendekatannya itu harus lebih interaktif. Gimana siswa mau aktif pun gurunya yuk kamu harus aktif ya, nanti misalnya orang tua kamu bangga misalnya ranking 1 nanti, atau kasih dia bintang atau apa kan, nggak harus pokoknya kasih apresiasi dan pendekatan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6 Psikologi Pendidikan SD dengan judul Ciri Khas Perilaku Belajar dan Wujud Belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.